Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Bersyukur kami boleh menikmati terus hadirat-Mu di sepanjang umur kita. Karena kami percaya Engkau hadir dan selalu ada di dalam hidup kami. Dan kehadiran-Mu mendatangkan kemenangan, mendatangkan kelepasan dan kesembuhan dalam hidup. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah Engkau di dalam kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu pagi hari. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Sedap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau adalah Roh, sebab itu kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, layak dipuji disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa,
Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, ya kan? Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang beri kemenangan bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang melepaskan kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang mampu. Dan
Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Kau yang layak disembah. Ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Semua mungkin bagimu, Tuhan. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami terus menanti-nantikan-Mu, percaya padamu, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat. Sebab Kau Allah di atas segala Allah. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama
Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Kau satu-satunya, Kau yang menjagai hidup kami, Kau yang menyertai setiap langkah kaki kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai yang menyertai kami. Engkau El Shaddai yang menolong hidup kami. Engkau El Shaddai yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang sukar. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, 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 Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau El Shaddai yang menyertai kami, yang memberkati hidup kami. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus betul. Tak usah ku cemas, Dia mendekatiku. El Shaddai
Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Esa mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami tak takut sebab Engkau El Shaddai menyertai kami. Tak usah ku takut, amin, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, ya Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus melibatku, amin. Tak usah ku cemas, Dia mendekatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah El Shaddai. Engkau Allah yang menyertai kami, melindungi, menjagai, dan memberkati kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari kami.
Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu Allah El Shaddai, dan firman-Mu di dalam kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita lanjutkan renungan harian kita, saat teduh kita yang hari ini sampai di pasal yang ke-18 dari 2 Tawarikh. Ya. Langsung aja saya bacakan. Temanya tentang Ahab memerangi Ramot Gilead, Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ayat yang pertama, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Ayat pertama ini langsung menarik perhatian saya dan tentu perhatian kita juga, ya. Apa yang ada di dalam pikiran seorang Raja Yosafat yang kita kenal di pasal sebelumnya kemarin yang dibawakan Pak Heri, adalah raja yang takut akan Tuhan, ya, yang hidup benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan menganugerahkan keamanan, kemakmuran ekonomi, ya, rasa hormat kepada kerajaan-kerajaan sebelahnya, sehingga mereka tidak berani menyerang Yosafat, bahkan memberikan upeti dengan teratur kepada Yosafat, sehingga kerajaan Yehuda pada waktu itu begitu besar dan dikagumi, ya. Tapi kemudian besanan dengan seorang Raja Ahab yang kita kenal tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi Ahab memberikan putrinya, sedangkan Yosafat memberikan Yoram putranya kepada Ahab menjadi menantunya, ya. Tapi kita berpikir positif aja, mungkin saja, ya, si Yosafat ini berpikir dia yang memimpin kerajaan Yehuda, ya, sedangkan Ahab memimpin kerajaan Israel di utara. Mungkin pikirnya dengan persatuan dua keluarga ini mungkin dapat menyatukan kembali, ya, kerajaan yang sudah terpecah belah, ya. Itu mungkin pikiran baiknya daripada Yosafat. Tetapi kita nanti akan melihat di pasal-pasal berikutnya, ya, bahwa ternyata keputusan ini adalah keputusan yang salah, ya. Bukan saja pada peristiwa ini menyebabkan hampir saja Yosafat akan terbunuh mati, ya, di dalam peperangan ini, tapi juga karena diserahkannya Yoram menjadi istri anak dari Ahab, ya, akhirnya Yoram berbuat jahat di mata Tuhan. Nanti kita lihat di ayat-ayat pasal-pasal berikutnya, Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sebab istrinya adalah Ahab, dikatakan, ya. Jadi tentu saja Yoram dipengaruhi istrinya dan dipengaruhi mertuanya, ya, sehingga berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Jadi kita belajar dari sini adalah apa yang baik menurut pikiran kita belum tentu juga menjadi kehendak Tuhan, ya. Oleh karena itu kita perlu terus tanya Tuhan, introspeksi, ya. Itu yang bisa kita pelajari dari ayat yang pertama ini. Ayat yang kedua, beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Jadi Ahab mengajak Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead, ya, tentu sebagai besan, ya, ada rasa sungkan untuk menolak, ya, dan dia setuju saja dengan rencana Ahab ini. Ayat yang keempat, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi,
400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya. Nah, sebelum melakukan itu semua, Yosafat meminta konfirmasi dari nabi-nabi Tuhan, dan sehingga si Ahab memanggil nabi-nabinya ada sebanyak 400, cukup banyak, dan semua setuju bahwa mereka perlu maju untuk menyerang Ramot Gilead. Ya. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-6, walaupun semua setuju, Yosafat sebagai seorang yang takut akan Tuhan merasa ada yang aneh mungkin ya menurut saya ya, sehingga dia mencoba konfirmasi lain ya. Ayat yang ke-6, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk. Jadi dia meminta konfirmasi lain selain yang 400 itu ya. Nah ternyata memang ayat yang ke-7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Jadi masih ada satu nabi lagi yang bernama Mika ya. Ayat yang ke-8, kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Ya. Jadi si Mika minta dijemput oleh pesuruhnya Ahab ya. Ayat yang ke-9, sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Jadi sementara orang menjemput Nabi Mika, ya, nabi-nabi yang 400 itu satu persatu mengeluarkan nubuatan-nubuatan mereka, ya, bahwa kalau mereka menyerang Ramot Gilead, maka Ahab akan sukses, ya, akan berhasil, akan menang. Mereka mengeluarkan nubuat-nubuatnya untuk didengarkan oleh Ahab, ya. Ayat yang 12, suruhan yang yang suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Ya. Jadi orang yang menjemput Mika mencoba merayu Mika supaya sudahlah ikut aja apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang lain ya, bahwa mereka perlu menyerang Ramot Gilead ya. Tetapi apa jawab Mika ya, ayat 13, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Jadi Mika menolak ya, dia bersikeras akan menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dia tidak mau dikondisikan ya. Dia hanya mau menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan, itulah yang akan dia katakan ya. Ayat 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Ya, nah ini agak sedikit apa ya, nanti mungkin Pak Heri bisa menjelaskan kepada kita ya. Pada mulanya Mika mengatakan ya maju aja gitu, dan musuh-musuh mereka akan diserahkan ke dalam tangan Ahab ya. Tapi nanti kita lihat ya ayat yang ke-16. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai
berai, di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ayat 18, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan dengan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat 21, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya, jadi kalau tadi di ayat yang keberapa itu ayat 14-15 ya, seakan-akan Nabi Mika setuju dengan 400 nabi itu, tapi kemudian dia menyatakan yang sesungguhnya nubuat yang asli ya yang dia dengar dari Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang 400 itu sebenarnya itu adalah roh dusta ya, nubuat palsu ya, yang tujuannya adalah supaya memang Ahab mengalami malapetaka. Tentu saja perkataan Mika ini menyinggung Raja Ahab dan menyinggung 400 nabi tersebut ya, sehingga mereka marah ya. Apa yang dilakukan mereka? Ayat yang ke-23, sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Jadi walaupun Mika ditampar ya, dia tidak berespon, dia tidak membalas ya dengan tenang, dengan respon yang tenang, dia cuma menjawab ya, engkau akan melihat buktinya bahwa kalau itu terjadi ya, engkau akan lari bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain ya. Ini menunjukkan bahwa pihak mereka ada di pihak yang kalah ya. Nabi ini akan ditangkap sehingga ketakutan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain ya. Ayat yang ke-25, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Ayat 27, tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku, lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Ya, nah dalam hal ini ya kita melihat bagaimana Ahab yang memang penuh dengan ego dan penuh dengan kedagingan meresponi nubuatan Mika itu dengan emosi ya, dengan kedagingan juga. Dia memilih untuk memenjarakan Nabi Mika ya. Jadi dua hal kesalahan Ahab dalam hal ini adalah, yang pertama dia percaya kepada nubuatan palsu, nubuatan bohong ya, dari nabi-nabinya yang hanya sekedar ingin menyenangkan dia ya. Dan yang kedua, dia bereaksi dengan menyakiti hamba Tuhan ya, nabi Tuhan yang benar, sehingga tentu saja itu menyakiti Tuhan secara tidak langsung ya. Tapi Mika memverifikasi ya dengan tegas, kalau engkau pulang dengan selamat, berarti aku yang bohong, aku yang salah, aku bukan nabi Tuhan. Dan
dengan pernyataan itu Mika sebenarnya mengatakan aku siap dihukum ya. Kalau betul engkau bisa pulang dengan selamat ya. Sebenarnya Mika menyatakan seperti itu ya dengan tegas. Jadi dia dengan berani ya. Bahkan dia katakan dengarlah kalian semua hai bangsa-bangsa sekalian ya. Dia berani seperti bersumpah seperti itu ya. Ayat 28, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Jehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Josafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Ketika mau maju ke dalam medan pertempuran, ya Ahab merencanakan sebuah strategi yang licik, ya. Dia mengatakan ya supaya Yosafat menyamar sebagai raja Israel, sementara dia sendiri masuk ke medan pertempuran sebagai prajurit biasa. Ya, ini menempatkan Yosafat menjadi sasaran empuk dari Raja Aram ya. Sementara dia menyamar sebagai prajurit biasa di medan pertempuran ya. Tapi dengan kelicikannya justru Allah melindungi Yosafat ya, sehingga Yosafat selamat ya. Itu intinya ya. Ayat 32, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Ya, akhirnya bagaimanapun Ahab bersembunyi menyamar sedemikian rupa, ya, seseorang menembakkan panahnya dengan sembarangan dan salah satu panahnya mengenai Raja Ahab dan akhirnya Raja Ahab mati sedemikian rupa ya. Sebenarnya cukup menarik kisah ini ya, banyak yang bisa kita pelajari tapi karena waktu ya saya mencoba menyimpulkan ya kita belajar dari Mika ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa berani menyatakan kebenaran sekalipun hanya dia sendiri yang berpendapat berbeda ya, 1:400 itu perbandingan yang cukup besar, tapi dia tidak peduli ya, apa yang dia dengar dari firman Tuhan dari Tuhan itulah yang dia sampaikan. Dia tidak menyampaikan apa sesuatu yang hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan raja ya, dan tentunya dia tidak menyampaikan apa yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri ya. Kita belajar dari sini ya. Mungkin kita belajar bagaimana kita bisa membedakan ya ini suara Tuhan atau hamba Tuhan yang mohon maaf hamba Tuhan yang benar atau hamba Tuhan yang palsu ya. Tentu hal-hal yang sederhana kita bisa melihat dari teladan hidupnya, dari buah yang dihasilkannya ya. Kalau menurut saya juga roh kita bisa sefrekuensi ya dengan dia atau satu roh itu dengan apa? Dengan apakah pernyataannya ya itu memberikan damai sejahtera di hati kita atau memberikan kebingungan ya, bahkan mungkin ketakutan dan kecemasan ya. Nah, kalau gitu satu frekuensi atau tidak, mungkin itu kita bisa evaluasi ya. Kita belajar juga dari Ahab. Nah, ini ya yang penting ya. Ahab adalah tipikal daripada orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan atau sesuatu dari Tuhan
yang menguntungkan dirinya sendiri, ya. Dia menseleksi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang bersifat disiplin, ya, menemplak dosa dan lain sebagainya, dia merasa itu bukan untuk dirinya. Tapi kalau firman Tuhan yang soal berkat, soal kasih karunia, ya, dia cocok yang seperti ini, ya. Jadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 memang sudah diingatkan bahwa akan tiba waktunya pada zaman-zaman akhir orang akan suka mendengarkan apa yang menyenangkan telinganya saja, ya. Bukan apa yang firman Tuhan harus dia dengar secara utuh, ya. Jadi kita belajar dari hal ini, ya, supaya hari-hari ini kita introspeksi ke dalam diri kita. Dan yang terakhir, belajar dari Yosafat, ya. Kesalahannya adalah bersekutu dengan keluarga Ahab, ya, sampai nanti akhirnya merugikan kerajaan Yehuda sendiri, karena setelah Yosafat mati di bawah pemerintahan Yoram, akhirnya Yehuda pun hancur, ya, berantakan di atas kepemimpinan Yoram karena pengaruh dari keluarga Ahab, ya. Yehuda orang baik, Yosafat orang baik, ya, tetapi menjadi orang baik aja tidak cukup, ya. Menjadi orang Kristen itu tidak hanya harus menjadi orang baik, tapi juga harus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting kali bagi kita mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya, ya. Mungkin itu saja, sorry waktunya kepanjangan, ya. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi tidak cukup hanya jadi orang baik saja, kita harus jadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Karena terkadang seringkali kalau kita nggak jadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, hanya sekedar mau dikenal jadi orang baik, kita bisa mengkompromikan kebenaran, bahkan memanipulasi kebenaran supaya kita kelihatan baik. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu. Jadi, sekalipun mungkin kita terkadang bisa dianggap sebagai tokoh antagonis seperti Mika, tapi selama itu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, jangan takut, Tuhan tetap bela. Jadi kalau hanya sekedar jadi orang baik tapi nggak jadi orang benar, itu namanya pencitraan. Kadang kita lebih suka menyenangkan hati manusia tapi mendukakan hati Tuhan. Nah, ini yang perlu terus kita jaga dalam hidup ini. Supaya perkenanan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Karena seperti yang kita lihat, repot kalau urusan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan itu mau dengan cara seperti apapun akan tetap jadi. Raja Israel mau memanipulasi dengan cara dia menyamar sekalipun, tapi karena dia urusannya dengan Tuhan, menentang Tuhan lebih tepatnya, ya dia tetap mendapatkan bagiannya. Jadi statement terakhir tadi seperti yang Pak Armi katakan, nggak cukup cuma jadi orang baik, tapi mari jadi orang benar, karena memang kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, dan mari kita hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Karena manipulasi dan kompromi dengan keadaan itu akan bisa menjadikan kita hidup dalam pembenaran. Hanya sekedar supaya dilihat orang kita baik. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Jadi mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan lagi hari ini. Coba introspeksi diri. Apakah kita hanya menjadi orang yang baik dengan kita mengabaikan banyak perintah Tuhan supaya kelihatan baik. Tapi pesan Tuhan tegas hari ini, jadilah orang benar yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin dianggap tidak baik oleh orang. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan atas kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang mengundara dengan kami. Engkau urapi, berkati, supaya kami tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus.
Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu ada dalam tiap kehidupan kami. Bahkan tiap perhubungan kami, Engkau selalu berikan yang terbaik, bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan pada kami ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa mempunyai roh sukacita dan sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua. Sebelum kami naikkan setiap doa permohonan kami ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sucikan, kuduskan hati setiap kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, bahkan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua firman yang telah kami dengar ya Tuhan, boleh rema bagi tiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh introspeksi diri ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang benar dan baik ya Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap andalkan Engkau di dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu ya Tuhan, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau semakin tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Di gereja yang di Bungo ya Tuhan, maupun di sekitarnya Tuhan Yesus. Bahkan yang profesi sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan kesehatan, bahkan istri dan anaknya Kau berkati, dan anaknya yang Kau berkati ya Tuhan, setiap cita-citanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa teman-teman kami yang ada di Krokon dia ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati, juga apabila ada setiap persoalan atau pergumulan ya Tuhan, Engkau selalu ya Tuhan ada memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apabila ada teman yang ada di Krokon dia yang sakit atau kurang sehat, kami doakan dengan kuasa bilir-Nya Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan, khususnya untuk kota Jambi dan sekitarnya. Engkau juga akan berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan, yang kami cintai ini ya Tuhan. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Kami doakan aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa sekalipun, supaya tetap aman, damai buat seluruh Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat sampai daerah ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau beri roh hikmat ya Tuhan, Engkau beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani selalu bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, dari kota sampai ke desa-desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa serahkan seluruh gereja-gereja yang berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity, bersatu, memberitakan kabar baik dan amanat agung yang boleh menjadi garam dan terang, dan serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang mengenal Engkau ya Tuhan, boleh datang, percaya, bertobat, sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Kami telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu diberikan hati yang rindu belajar dari firman-Mu, hati yang rindu haus senantiasa
merasa sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu yang boleh kami jadikan pedoman di dalam hidup kami, untuk kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kami. Kami tahu menjadi orang baik itu penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang benar, Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar selalu di hadapan-Mu, Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar semuanya boleh berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu, akhirnya kami terima berkat yang daripadamu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Nah, ini orang Mayang tidak ada yang muncul nih ya.